Dan untuk tahun ini kebetulan processing sudah selesai karena kita kemarin selesai di akhir bulan September processing kopi basahnya. Saat ini hanya tinggal nanti ada sortase. Dan provide the characteristics, not change early to the event environment. Dan roket berputar kan roket? 18 18 hours. Maybe you have comment or question? The parting is over there. The wet process, diapain? Parting diapain? Digiling. The coffee is perfect, ya. Ini dan no broken, no color. The first bit is high, second bit is spot. The third bit is possibility. Based on the output. Number 0 you got seperti yang Bapak-bapak tadi sampaikan, ini adalah bahwa kerja untuk kopi itu harus kerja bersama-sama dan dalam konteks ekosistem yang harus kita bikin. Nah, dalam hal ini Kementerian BUMN sejak kira-kira 2 tahunan yang lalu itu membentuk suatu aktivitas yang namanya PMO Kopi Nusantara. Yang ini alhamdulillah secara nama ini sudah kita daftarkan di Kementerian HAM. Itu bahwa Kopi Nusantara, PMO Kopi Nusantara dengan KOPI sebagai aktivitas kita bersama untuk menyambungkan ekosistem kopi yang ada di Indonesia ini. Kalau kita bicara mengenai ekosistem, ini adalah dari hulu, dari tengah sampai ke hilir. Kedatangan senior-senior yang ini termasuk Mr. Ambassador di sini adalah bagaimana kita itu menyambungkan apa yang kita lakukan itu dari hulu ke hilir sehingga mendapatkan manfaat mengenai bisnis kopi ke depan. Mengenai bisnis kopi tadi disampaikan 96% sampai 98% kopi Indonesia itu produksi petani. Jadi apapun yang kita lakukan itu benefitnya nanti akan ke petani harusnya. Karena memang produsen kopi kelihatan PTPN memproduksi, tapi PTPN itu kontribusinya cuma sekitar 2,5%. Maksimal 2.5% is from the big corporation, Mr. Ambassador, because main production of coffee is actually from smallholder. Nah, ini yang kita harapkan dengan kalau saya mewakili dari Kementerian BUMN yang ditugaskan untuk ini dalam 2 tahun ini adalah bersama-sama bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada untuk kerja bareng. Kalau istilahnya sepak bola, mari bikin gol bersama, yang goalnya itu gawangnya tertentu kita sama identify dan masing-masing berperan sesuai dengan kekuatan kita masing-masing.
BUMN bisa mungkin best practice-nya kita lakukan untuk mengembangkan hasil produksi dari petani, dari Kementerian Luar Negeri dan dan penggiat-penggiat bisnis kopi adalah menata jalur ke hilir supaya kopi-kopi kita ini menjadi kopi yang disegani dan menjadi kopi bagian dari kopi berkualitas tinggi yang diterima dunia. Hanya sedikit info saja, mungkin teman-teman media juga tahu, Indonesia saat ini adalah nomor 4 penghasil kopi dunia. Nomor 1 adalah Brasil, nomor 2 Vietnam, nomor 3 Kolombia, nomor 4 Indonesia, dan nomor 5 adalah Ethiopia. Jadi kalau nomor 4 sama 5 bekerja sama, insya Allah kita bisa mewarnai, we can work together the Ethiopia and Indonesia in terms of both to bridge the market and then also make a good improvement in the downstream.